Al-Ustadz Al-Mukarram Datuk Seri Ulama Setia Negara Haji Abdul Somad LC MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun-katun dipakai di bawah cemara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Orang kaya jangan pamer, orang susah pergi berkubang. Tengoklah ulah anak panger, foto saya pun dibuatnya lubang. Ini jamaahnya terbagi 3. Maka biar supaya adil, kalau gitu saya ceramahnya di 3 arah. Setuju? Biar supaya tidak memanggil-manggil, karena kalau sudah ada yang melambai-lambai hilang bahan ceramah saya. Jadi saya mulai dari dulu ladies first, ama-ama. Tapi saya minta dulu persetujuan bapak-bapak. Bapak-bapak setuju? Takut mereka, Bu. Ibu-ibu sehat. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Dr. Haji Mustafa Umar, alim ulama, para pemimpin yang hadir malam ini, hadirin hadirat muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum ke pentas kami nostalgia sejenak di rumah Ama, di rumah Ustadz Dr. Mustafa Umar. Tahu ibu-ibu rumahnya? Apa kata Ustadz Jamhur, ketua panitia? Dulu Ustadz kalau datang ke sini, masuk ke rumah, keluar sendal hilang. Dulu Ustadz Somad di sini tempatnya preman. Orang takut masuk sini. Kalau sudah sebut mana? Panger. Betul. Lalu kebetulan Pak Camat di masa yang lalu, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad MSI yang hadir malam ini, waktu itu dulu Camat Pekanbaru. Beliau tadi nanya, begitulah hebatnya lingkungan, rusak, preman, maling, pencuri, kenapa Ustadz Mustafa, Ustadz Masyhuri, Ustadz Jamhur, Ustadz Sahrul, kenapa bisa jadi ustadz? Kenapa tidak terkontaminasi oleh lingkungan? Lingkungan preman, bejat, pencuri, narkoba, maling. Kenapa bisa tidak dirusak oleh lingkungan? Ustadz Mustafa menunjuk ke belakang. Jawabannya satu, ama. Ternyata apapun lingkungannya, sehebat apapun, sejahat apapun, kalau ama tegas, maka anak akan selamat. Betul? Jangan main-main dengan kekuatan ama-ama. Oleh sebab itu maka, sekarang saya tanya, bapak-bapak yang hebat-hebat tokoh masyarakat ini, tolong angkat tangan siapa yang tidak keluar dari rahim ama. Kalau gitu mana yang lebih hebat? Ama-ama apa-apa-apa? Dan jawab dengan jujur, siapa di antara ama-ama yang punya anak tanpa bapak-bapak? Jadi kalau gitu siapa yang sehebat? Ama-ama atau apa-apa? Kedua-duanya adalah orang-orang yang hebat. Ini kunci pertama. Makanya apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ama-ama. Dan saya bisa hadir malam ini juga karena ama-ama. Saya ceramah hari ulang tahun IBS,
Ihsan Boarding School di Kubang. Tiba-tiba datang Ustadz Misran. Ustadz bisa datang ceramah ke Masjid As-Salam Panger? Bisa. Kapan? November 2020. Jadwal saya penuh. Tak bisa saya ceramah. Penuh, full. Datang Ustadz Misran, kata sambutan, Ustadz Somad diminta ceramah. Yang meminta yang di belakang. Siapa? Ama. Astagfirullahaladzim. Sampai tadi dari Bandung, sampai ke rumah, mandi, langsung ke sini. Jadi kalau gitu Ustadz belum makan, sudah dimasakkan Ama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mengapa ibu yang saya dulukan tadi, bagaimanapun bejatnya lingkungan, bagaimanapun jahatnya masyarakat, tapi kalau ibu-ibunya baik, itulah mengapa kata ungkapan, bukan hadis Nabi, An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Negara ini akan baik kalau tiangnya kokoh, betul? Dan tiang perempuan, tiang negara, ini pentas, tenda, cantik, indah, kokoh. Kenapa? Karena ada tiang yang kuat. Apa betul ini tiang? Maka tiang yang kuat ini adalah ibu-ibu. Alhamdulillah, Panger yang katanya tempat preman, Panger yang katanya tempat tak betul, Panger hari ini sudah berubah menjadi Panger mengaji. Takbir. Mana ada perempuan Panger yang tidak pakai jilbab? Coba saya tengok, tak ada. Semuanya pakai jilbab. Entah malamnya aja, wallahu alam. Mana ada perempuan Panger yang tidak menutup aurat? Semuanya menutup aurat. Bahkan bercadar. Orang Panger bercadar. Dulu perempuan kalau pakai cadar diejek, ninja nih. Di Panger perempuan bercadar. Tidak ada orang Pekanbaru yang berani mengejek. Kenapa? Preman sudah ngaji. Dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tidak ada orang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Suaranya diam-diam. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, maka orang berani baca Quran kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab juara gulat bertahan tiap tahun. Premannya sudah masuk Islam. Premannya sudah ngaji. Oleh sebab itu kenapa Ustadz Somad berani lantang sekarang? Ada yang berani macam-macam? Panger siap membela Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jaga anak perempuan kita. Tidak ada lagi anak perempuan di Panger yang dibonceng oleh laki-laki yang tidak mahram. Kenapa? Disinilah tempat membuat ukiran, lukisan, tulisan. Tolong buatkan ukiran besar-besar, say no to bonceng. Jual ke seluruh kota Pekanbaru. Katakan tidak pada bonceng. Buatkan tulisan cantik indah, pakai warna emas, tempel di ruang tamu. Harganya berapa? 500.000. Ada yang mahal Pak Ustadz 700. Ada tanda tangan Ustadz Somad. Nanti kita tanda tangani insya Allah. Masalah royaltinya nanti kita bicarakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan betapa hebat peran perempuan. Dulu orang kalau cerita tentang anak perempuan, anak bapak berapa? Anak saya 3 Pak Ustadz. Tapi perempuan. Malu punya anak perempuan. Sekarang orang bangga punya anak perempuan. Anak bapak berapa? Anak saya 3 perempuan Pak Ustadz. Insya Allah maharnya saya buat mahal-mahal. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Betul? Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan sampai anak-anak muda di Panger unjuk rasa ramai-ramai bawa baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Siap menurunkan harga mahar dengan murah? Datanglah Nabi berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan ini bertanya, itu calon suamiku mau menikahi aku dengan mahar sepasang sendal jepit. Kata Nabi, atardina, apakah kau ridho kalau maharnya sepasang sendal? Raditu, aku ridho, kata dia. Nikahlah. Itu artinya boleh nikah pakai mahar sepasang sendal
jepit. Tapi jangan. Saya pesankan jangan. Iya kalau rukun-rukun aja. Kalau pas kelahi nanti marah. Alah, kau kan dulu pakai sandal jepit, ku pinang. Maka pinanglah dia dengan apa? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju? Tapi anehnya di Panger, yang hebat baca Quran bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Saya ngetes aja, masih ingat apa tidak? Aisyah Nur Ramadhani, saya masih ingat. Nama-nama yang begitu mudah kita ngingatnya. Siapa namanya? Istri Nabi, Aisyah. Karena dia pandai baca Quran, bercahaya malam ini. Cahaya bahasa Arabnya Nur. Lahir bulan puasa, Ramadhani. Coba kalau lahir bulan Oktober. Nur Aisyah Oktoberina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangga kita malam ini. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan orang Panger? Orang Panger ingin menyampaikan pesan pada Ustadz Somad. Ustadz Somad, jangankan yang besar, jangankan yang tua, sedangkan anak-anaknya saja begitu hebatnya mengaji. Yang takbir dulu kita tes. Sedang anak-anaknya aja gitu, apalagi emaknya, betul? Tak ada yang mengangguk. Takut. Ustadz berapa lama menghadap ke sana? Ini jangan sampai nanti muncul fitnah di sosmed, di medsos. Ustadz Somad kemarin ceramah di Panger duluan ke perempuan. Perempuan aja dia ceramahi. Ustadz gatal. Maka saya tengok jam juga. Ke sana cukup 15 menit aja. Sudah cukup. Maka jagalah harkat martabat perempuan. Jaga kehormatan anak perempuan. Tutup aurat. Jangan dibiarkan dia ke karaoke. Jangan biarkan karaoke. Ma, pergi karaoke sebentar ya. Jangan. Nama kami aja. Oke. Galak bulu anak kete. Jangan biarkan anak ibu bonceng-bonceng malam Ahad di jembatan Leton. Ustadz kau tahu, saya pulang dari Dumai dengan Ustadz Dayat malam Ahad dari Dumai jam 2 malam. Kami sedang lewat, anak gadis, anak lajang, bonceng-bonceng di atas jembatan Leton. Tak mungkin kami keluar mobil lalu saya ceramah di Leton. Assalamualaikum. Ya ayuhal bonceng. Mana ayahnya? Mana emaknya? Kenapa emaknya tidak bertanya? Kau pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit yang kukasih mana? Ingat. Ibu harus mulutnya tidak pernah berhenti bicara. Kau pergi sama siapa, pulang jam berapa? Begitu ibu berhenti merepet, maka saat itu neraka jahanam sudah masuk ke dalam rumah kita. Ini sekarang banyak ibu-ibu tidak lagi ngomong. Mulutnya diam, tangan bicara. Asik main Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Anaknya pergi, di fotonya pula. Anakku sudah pergi, selamat jalan ya nak. Kau amat celaka. Ibu rajin baca Yasin, ibu rajin baca Quran, ibu rajin tahajud, tapi anakmu kau biarkan, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah juga dia akan menarik kainmu ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau ibunya tegas, ingat, belajar dari keluarga ini. Apa tadi kata Dr. Mustafa Umar? Masjid As-Salam itulah tempat kami dulu belajar mengaji, belajar alif bata. Setelah pandai, anak-anak daerah Panger pula datang ke rumah karena ketegasan ibu. Ibu mungkin bukan tentara, ibu mungkin bukan polisi, ibu mungkin bukan menteri gubernur. Tapi amal ibu akan tetap mengalir walaupun ibu sudah mati dimakan cacing tanah. Karena anak ibu berdoa tiap malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbil firli, ampunkan aku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi ayah dan ibuku. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama rabbayani, sebagaimana ibuku dulu mendidik aku. Tak ada bunyi ayatnya. Sebagaimana ibuku sayang padaku.
Bukan sebagaimana ibuku dulu cinta padaku. Bukan sebagaimana dulu ibuku mendidik. Sekarang banyak orang sayang tapi tak mendidik. Dikasih main HP, dikasih kunci motor, dikasih uang banyak. Itu bukan mendidik. Engkau sedang menjerumuskan anak-anakmu ke dalam neraka jahanam. Betul? Bayangkan 5 anak bisa belajar ke Al-Azhar Kairo. Bisa belajar ke Gontor. Ustadz Mustafa Gontor. Ustadz Mashuri Gontor. Ustadz Misran Gontor. Ustadz Syahrul Gontor. Yang terakhir Ibu Dokter Gontor. 5 di Gontor. Sayang sama anak bukan diletakkan anak di celah ketiak. Kirim ke Gontor sana jauh-jauh. Sayang anak tinggalkan. Sayang anak pukul-pukulkan. Ini anaknya mau pesantren. Mama mau masuk pesantren. Jangan. Anak masuk pesantren bengkak biji matan. Ibu tinggal di mana? Di Panger. Anaknya pesantren. Jauh Pak Ustadz. Di mana? IBS. 2 kali belok sampai. Bayangkan apa yang dirasakan amak 20-30 tahun yang lalu. Mengirim anak ke Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Belum ada HP, belum ada telekonferensi, belum ada 3G, belum ada. Pokoknya belum ada lah. Ibu sekarang enak. Oleh sebab itu, ini sudah dekat tahun ajaran baru. Kirim anak-anaknya jauh sekolah. Siap? Tak siap. Dah, habis. 20 menit. 20, 20, 20. Pas 60, sesuai tertulis di botol 600 ml. Habis ibu-ibu. Nampaknya banyak yang menyesal. Kok tahu gini ceramahnya tak usah datang lah tadi. Ngata-ngatain kita aja kata. Sekarang kita pindah ke bapak-bapak. Saya segan membelakangi Bapak Camat kita dulu, Pak Dr. Andos Haji Ahmad MSI, tokoh-tokoh masyarakat, Pangeran Hidayat, doktor-doktor, ustadz-ustadz alim ulama. Tapi saya sudah izin duluan. Sebelum maju tadi saya sudah mohon izin dan mereka semuanya mengangguk. Apalagi membelakangi tentara, polisi. Kok ditembaknya kita? Sekarang ibu-ibu sudah selesai. Ingat ibu ya? Tak ingat pun tak apa-apa. Rekamannya kan ada. Tinggal buka aja Tafakuh www.youtube.com. Beli paket sampai giga. Lubang laba tambah 3. Maksud anak tadi mau pulang, mau minta sama ketua panitia Ustadz Jamhur, mau minta gambar anak itu. Lah berlubang baca mau minta. Bapak-bapak yang mencari rezeki, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Betul? Duit bapak banyak, betul? Ngakulah. Saya doakan semua bapak-bapak ini punya uang masing-masing 100 juta. Amin. Uang tidak bisa dinilai dari wajah. Hitam, pesek, pendek, macam tak berduit, rupanya kaya. Putih, ganteng, tengok dompet 2000 perak. Jadi kita tak bisa nilai orang. Saya doakan semuanya bapak-bapak minimal 100 juta. Amin. 100 juta, maka zakatnya berapa itu? Memang kalau udah cerita duit ini banyak pura-pura lupa. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Ingat berapa? Kalau malam ini ada 1.000 orang berzakat 2,5 juta. 2,5 juta kali 1.000. Berapakah hasil yang terkumpul malam ini? 2,5 miliar. Kalau balikan cincau. Oh. Tadi kata Pak Ketua Panitia Ustadz Jamhur LCMA, yang diperlukan untuk pembangunan MDA lokal tadi berapa? 0,5 M. Yang terkumpul malam ini berapa? 2,5 M. Patut kotak tak jalan. Itu zakat. Itu zakat. Yang tak bayar zakat, nggak apa-apa. Bapak tidak mau bayar zakat, nggak apa-apa, silakan. Tapi boleh saya cerita? Boleh?
Ada orang tak bayar zakat. Tiba-tiba sakit lutut. Dikusuk, makin sakit. Ditusuk pakai jarum, apa namanya itu? Akupunktur, makin sakit. Tak mempan jarum pakai paku payung, makin sakit. Dibawa ke Malaka Hospital. Datanglah dokter Cino. Bawa martil ketek. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana dokter? Jadi gimana nih? Tenang Pak, kita sudah import lutut dari Cina. Made in Cina. Berapa? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas ratui. Itulah duit yang Pak simpan-simpan tadi. Gimana? Udah ada rasa-rasa saya? Coba pengen sedikit. Udah? Siap-siap. Saya bukan nakut-nakutin dah. Yang tak mau bayar zakat silakan. Ustadz Somad dulu apa kata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, nama daerah tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad dulu kalau lewat 9 truk, 3 itu punya orang, yang 6 punya dia. Kira-kira kalau lewat truk 9, 3 punya orang, 6 punya dia. Kaya apa miskin? Kaya. Truknya banyak. Rumahnya mega, mewah. Mana dia sekarang Pak? Mati. Lalu truk yang 6 tadi diambil dek bininya nikah dengan brownies, brondong manis. Maka bapak yang tak mau sedekah, tak berzakat, silakan. Silakan Pak, silakanlah. Mereka sudah siap-siap ngitung-ngitung. Tengok kan? Tengok, mereka bukan sedih, senyum. Kalian pikir kalau kalian mati mereka sedih? Enggak lah ya. Meninggal kalian digoncang jenazah. Udah kan doang. Ditanya dek Buya, manga manangi kareh bana warisan ketek bana. Kalau warisanmu banyak, apa yang terjadi dengan warisanmu itu saudaraku? Warisan akan dibagi 2. Apa namanya? Harta gono. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Matilah engkau dimakan cacing tanah. Rumah yang besar megah 4 lantai tinggal. Mana yang kekal abadi? Yang kau belikan 2-3 sak semen untuk MDA Assalam. Mengaji anak-anak di situ. Bataba, batata, batasa, basaba. Itulah yang akan kekal abadi. Menetes di kubur makam kita. Betul? Nah, itu Ustadz Somad itu cuma pandai ceramah aja. Sedekahlah, sedekahlah. Ini enggak dosa karo. Ambo bersedekah untuk MDA 100 sak semen. Jangan tepuk tangan dulu. Ambo cicil. Capek banget tepuk tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itulah yang akan menerangi kubur saya nanti. Banyak pula yang mengaminkan. Nyonya capek mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita mengaji mereka nanti. Apakah bapak-bapak, ama-ama, ibu-ibu ingin anaknya seperti Syekh Rashid yang tampil di RCTI, SCTV, di TV nasional? Mau? Maka anak-anak kita harus dididik di sana. Anak kita harus bisa ngaji. Kalau anak kita pandai ngaji, mati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dibacakannya kita Yasin. Coba kalau dia tak dipandai ngaji, malam-malam rindu dia, bangun dia, dibukanya keyboard, nyanyi dia, mama. Matilah kau dalam neraka jahanam. Saya tidak mengajak bapak ibu bersedekah. Yang tak mau bersedekah silakan. Yang tak mau berzakat silakan. Yang tidak mau nyumbang silakan. Tapi ingat, kau akan mati. Ada yang mati? Biasa kalau mik masajid kareh
Bapak Ibu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kotak-kotak naik ke atas. Ikan-ikan besar di atas. Di atas. Bapak-bapak dari kepolisian, tolong kotak ini dikawal. Ini panger ke Pak? Bercanda, bergurau. Malam ini malam betul. Patang waktu ambo diundang, katanya pengajian di masjid. Bayangan ambo pengajian di masjid pakai papan tulis. Enggak terbayang tablik akbar. Kok bentuk di Bandung aja gini. Jadi bayangan saya di kampung awak ndaklah perlu tablik akbar, ngaji cukup. Rupanya Masya Allah sejauh mata memandang. Sana gerakkan tangan, bergerak sana. Gerak sana. Ada layar di sana. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini bapak-bapak yang tokonya tutup, mudah-mudahan diganti Allah besok malam berlipat ganda. Yang rezekinya macet dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah nikah belum punya anak dikasih anak yang soleh dan solehah. Yang belum juga menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Ikulah nikah anak 3, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin memberikan uang cash masukkan. Bagi yang tidak ingin silakan kirim ke nomor rekening. Oh ndak lo ada nomor rekening. Hubungi nanti Ustadz Jamhur insyaallah. Amin. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang bersedekah kasih ganti. Siapa yang bersedekah kasih ganti. Amin. Siapa yang bersedekah kasih ganti. Amin. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Dengarkan doa malaikat. Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Apa kata malaikat kepada yang tak bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakan dia. Buka dompet, buka. Yang tak mau bersedekah besok pergi ke ATM, ambil duit, keluar dari ATM, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap. Berapa pin Anda? Dia kuras, habis. Melapor, Ustadz Somad, betul ucapan Ustadz kemarin karena saya nggak bersedekah, tiba-tiba uang saya dikuras habis. Mampus. Patang lampu sabi nggak mau bersedekah. Ustadz ini kejam sekali. Enggak, saya tak kejam. Saya cuma mengingatkan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Pernah tak bapak nengok orang mati bawa kartu ATM? Selimut putih pembalut badan, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Datuk Sri Ulama Setia Negara. Oh, follower 7 juta. Wah, wak pun tagak lah kan. Yang kami hormati Al-Mukarram Haji Ustadz kami yang tampil di TV nasional. Wah, kembang hidung pun kembang segadang terongan Mina. Datang malaikat maut, mati. Pejabat-pejabat Riau yang dulu hebat-hebat, mana sekarang? Mati. Ustadz jangan ngomong gitu Ustadz. Nanti kalau pejabatnya tersinggung, beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya pulang mati. Dulu kami mengajukan proposal, alumni Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar minta bantuan, tolonglah bantu kami Pak, kami di Kairo susah Pak, kasihlah duit Bapak sikit, Bapak kan di Kairo, di Riau banyak duit, di bawah minyak dia teh minyak, di bawah minyak Chevron dia teh minyak jelantah, kasihlah kami Pak, kami perlu rumah di Kairo Pak. Apa kata dia dengan sombongnya? Kami tidak perlu alumni Kairo. Kami tak butuh alumni Kairo. Nah, sekarang bolak-balik nelpon. Bisa Ustadz datang? Tak mau saya. Ustadz dendam? Enggak, ingin aja segitu. Sekarang kau punya jabatan. Sekarang kau punya kekuasaan. Sekarang kau punya harta. Tapi ingat, berapa lama? Paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang.
Betul. Setelah itu apa? Stroke, stres, mati sebelah, mati dua-dua. Mati. Binimu pun tak suka menengok biji matamu. Dulu bukan main lagi, abang, mas, buah hati belayan jiwa. Jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku hilang. Begitu mati, mata melotot. Datang ke masjid ke surau, Pak Imam tolong datang ke rumah, pejamkan mata suami saya. Datanglah ustaz memejamkan mata. Allahumma rfa' darajatahum al-ghafirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir li fulan bin fulan warfa' darajatahum al-ghafirin. Buka balik. Alon mati. Saya cuma ngetes istri saya saja. Kanai. Makanya ibu, kalau nanti bapak nampak mati, jangan percaya. Tes dulu. Iya, dites. Soalnya ada juga sekarang suami-suami pura-pura mati. Tiba-tiba pas jam 12 malam dia katakan kena serangan jantung. Mati. Bapak pun begitu juga. Banyak juga bapak-bapak yang kena. Ditengoknya bininya sudah mati. Orang semua sudah tidur jam 2 malam. Dilepasnya cincin bininya. Lapehnya, kamu udah lawak bini sekali. Pas dilepasnya, bangun isinya. Alon lah dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan ikan bakar. Ada ikan bakar enak sini dulu kan? Masih ada? Saya nanya aja. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sodakta, yang kau sedekahkan, yang kau belikan semen, yang kau belikan keramik, itulah yang akan menolong setelah engkau mati dimakan cacing tanah. Betul? Anak-anak akan mengaji. Berapa lantai rencana Bu ya? 2 lantai. Berapa lokal? 4 lokal. Bapak mau ngasih berapa? Selesai acara ini, datangi kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Jamhur LCMA, tanya. Assalamualaikum Ustadz Jamhur. Ya. Ustadz yang ketua panitia kemarin kita Somad kan? Ya. Berapa sak semen, berapa batu kerikil, berapa keramik, berapa? Bapak mau bantu? Enggak, bertanya saya. Tolonglah, tolong. Apakah Allah itu perlu ditolong? Huwal Aziz, Allah Maha Perkasa. Allah tak perlu pertolongan kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah katakan kun, tegak berdiri. Lalu kenapa kita perlu menolong agama Allah? Bukan menolong Allah, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Mama yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Malam ini kita bertablik akbar. Malam ini kita pengajian. Siapa yang mewakafkan tanah Masjid As-Salam? Siapa yang mewakafkan keramik As-Salam? Maka sampai malam ini, sampai jam 10 kurang 20 ini, pahala tetap mengalir ke makam mereka. Amin. Tagak cik orang apa? Alun mati lah Pak. Yang belum mati maka hidupnya diberikan Allah ketenangan zahir dan batin. Pejabat mati, polisi mati, tentara mati, dokter mati, Ustadz banyak balas dendam nih. Yang akan awak bawa mati apa? Kitab saya 3 lemari tinggal, ijazah saya S1 Kairo tinggal, ijazah 2 Maroko tinggal. Saya cuma mau ngasih tahu saya lulusan luar negeri, itu aja. Kadang banyak lo orang sepele mencari awak, sangkonya awak kau Ustadz kaleng-kaleng. Nggak tahunya foto awak, saya lihat sekeren itu, cuma lubang 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti. Sama ibu-ibu tadi saya sudah 20 menit jaga anak-anak perempuan kita Bu. Sama bapak-bapak pula sudah saya sampaikan tentang bayarlah zakat, wakaf, infak dan sodakoh. Tapi sebetulnya bapak-bapak ini banyak diam. Kenapa? Memang dia yang cari duit, tapi dompet twin yang megang. Keluarkan. Bapak ini tadi pergi dari rumah paling 2.000 perak. Ada 2.000 lah, kok banyak-banyak begini lo sekali.
Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah. Sekarang saya berhadapan dengan anak-anak muda. Boleh? Mohon izin Buya, saya mau berhadapan sama anak-anak muda nih. Mohon izin, mohon maaf. Ada silap, ada salah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, banyak rupanya anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Anak muda terjebak di tubuh orang tua, bagus, mantap, takbir. Yang kita tidak mau, Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Kok bencong kok? LGBT namanya. LGBT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita tidak lagi dirusak dengan bom atom. Anak muda kita tidak lagi dirusak dengan senapan mesin. Anak muda kita dirusak dengan penyakit bernama HIV AIDS. Penyebarannya lewat apa? Jarum suntik. Penyebarannya lewat apa? Kelamin. Ada satu FB, Facebook LGBT homo di Pekanbaru. Inilah yang akan memancing naiknya tsunami melewati Sungai Siak, akan naik ke Pekanbaru. Apakah mau Pekanbaru ini diratakan dengan tanah? Jangan urus-urus kami Ustaz. Yang sakit kami, yang kena kami, yang mati kami. Tsunami kalau datang yang mati bukan kau saja, bencong. Betul. Ustadz ceramah begini berani Ustadz. Ya, apa saya takutkan? Preman panger akan bela saya. Di sini memang ramai Ustadz. Beko pulang ke rumah surang. Itu melalui jalan Arengka 2 banyak lambai-lambai. Ternyata Ustadz Somad tahu juga pos-posnya. Ustadz kok tahu? Ambo kan dulu tausiah di An-Nur subuh Sabtu. Subuh Ahad Tuan Guru Dr. Mustafa Umar. Ambo subuh Sabtu. Dari rumah Panam lewat Arengka 2. Itu mau lambai jam sampai subuh. Laja lewat pakai koko. Ada lambainya juga. Awak pakai peci pakai koko buya. Kok buya. Ustadz ini lambainya juga. Ambo kalau mau peturi kan berang ambo mau buka jendela. Ustaz kok. Cuma ambo khawatir waktu berang tuh mati lo mesin. Habis awak dikeroyoknya awak surang. Alhamdulillah malam ini kita semuanya berkumpul dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan akan lahir generasi yang baik-baik. Selamat mereka dari LGBT. Yang kedua selamat mereka dari narkoba merusak 1,6 ton sabu-sabu. Itu yang tertangkap, dimasukkan dalam tiang listrik, dimasukkan dalam paralon, dimasukkan dalam sendal sepatu, tertangkap oleh anjing herder. Anjing itu pun heran, kalau boleh lah anjing itu ngomong lah anjing. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Selesai acara pengajian saya pun diundang. Ustaz Somad, nanti kita ke rumah ya makan. Itu beda di Pangir tempat lain. Di Pangir makan dulu baru ceramah. Tempat lain ceramah dulu. Maka ceramah awak pun sedih lah. Jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa pada Allah. Marilah kita bersabar. Di Pangir berapi-api. Nah habis makan. Asam padeh pula kan. Memang amak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur amak, sehat amak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba sudah merajalela, sabu-sabu, khamar, ini harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga anak-anak kita nih hancur masa depan mereka. Narkoba hanya berefek 4, gila, bodoh, mati, penjara. Mana yang Anda pilih? A, gilo, B, bonga, C, penjara, E, mati. Tidak ada yang enak. Oleh sebab itu mesti kita selamatkan. Badannya sehat, wajahnya sehat, tapi otaknya sudah diambil oleh narkoba. Mereka menyerang kita tidak lagi dengan bom atom. Mereka tidak menyerang kita lagi dengan tank.
mereka menyerang kita dengan narkoba. Selamatkan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Takbir. Nih, ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah, anak muda sudah. Yang tua-tua nggak perlu diceramahi. Orang tua tak perlu diceramahi. Mereka sudah ke masjid, mereka sudah baca Quran, mereka sudah berzikir. Kalau ada orang tua yang tetap buat dosa, biarkan aja, tak lama lagi hilang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ustaz Somad. Saya nih Pak Haji, kalau ceramah biasa saya tanya dulu. Jangan sampai masyarakatnya demam, saya bawa entrostop. Tak nyambung. Apa masalahnya? Masalah anak muda. Ustaz Somad, anak muda sini sudah pengajian bagus-bagus. Terus kenakalan orang tua. Hah? Gimana kenakalan orang tua? Orang tua di kampung ini Pak Ustadz, setelah menakik gotah motong karet, dia jual ke kota, habis itu dia dugem. Dugem, duduk sambil gemetar. Orang-orang tua itu pagi-pagi motong karet, bawa motor Kap 70, pergi ke kota, jual karet, dapat duit, masuk ke diskotik dugem. Ketika ditanya, kenapa Pak? Masa tua suka-suka karena masa muda kurang bahagia. Duduklah dia di tempat yang tak baik itu, mabuk, menengok perempuan yang cantik-cantik, menengok anak gadinan cantik, maniti ailiu. Pulang ke rumah mancaliak bini maniti aimatu. Ini orang sudah di pintu kubur. Kapan tobatnya? Malaikat sudah mengintai. Kata malaikat maut, ya Allah gimana? Ku cabut nih. Jangan dulu kata Allah. Jangan dulu. Mudah-mudahan setelah tablik akbar kau tobatnya. Nah, biar dulu tablik akbar. Nah, insya Allah. Kalau enggak juga benam kan dia. Maka yang belum juga bertobat, selesai tablik akbar nih tobatlah. Tobat. Betul. Kamu kenapa belum tobat? Saya kan anak muda Pak Ustadz. Malaikat kayaknya masih jauh nih Pak Ustadz. Malaikat mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Pergi ke rumah sakit. Turun dari lantai atas. Otak sehat, mata sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, kelamin sehat, semua sehat. Sehat. Tabrak mobil, mati. Yang sakit jangan putus asa. Yang sehat jangan bangga. Karena kuasa Allah Ta'ala. Nyawamu dalam genggaman Allah. Maka senantiasa engkau merasakan. Kalau aku mati malam ini. Kalau aku mati. Makanya lagunya jangan lagi lagu-lagu cinta. Lagu-lagu mati. Andai ku mati. Pokoknya gak ada mati-matinya lah. Mati. Pokoknya gak ada mati-matinya. Kalau tidak, maka kita akan terus, gas terus. Tidak ada remnya. Apa remnya? Remnya tak lain tak bukan adalah mengingat mati. Ada orang sebagian gak mau cerita mati. Kalau istrinya cerita mati, bang gimana kalau nanti adik mati? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Itu pesan dari guru Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Masyhuri, Ustadz Jamhur, Ustadz Misran di Gontor. Saya baca di buku. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gimana kalau ajal saya belum sampai Pak Ustadz? Nampak ada keranda lewat, nah ikut. Bapak, sikau sebentar. Boleh ikut misalnya. Tak ada guna kau hidup di dunia ini buat semak aja. Buat ramai Pekanbaru aja. Kenapa kita masih hidup malam ini? Kenapa kita masih bernyawa malam ini? Allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat Abdul Somad hidup sampai malam ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita beramal. Saya tak perlu ceramahi orang panger. Marilah sholat berjamaah ke Masjid As-Salam. Marilah ramaikan sholat berjamaah di Masjid As-Salam. Tak perlu. Kenapa? Masjid As-Salam sudah melimpah ruah. Sedangkan di luar masjid aja begini ramainya. Apalagi dalam masjid, betul? Coba lihat, ada enggak orang? Siapa yang sholat di rumah,
Siapa yang sholat di rumah, padahal masjid dikeliling masjid rumah-rumah, sholat di rumah, tidak mau ke masjid. Apa kata Nabi? Layan tahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di rumah, layan tahiyanna. Jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah, rumah kami alun Pak Ustaz. Rumah. La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Kalau duit Nabi kini bertambah hotspot titik api di Pekanbaru. Saking banyaknya rumah terbakar karena tidak sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Letak waang saya duluan lah. Kerja ini tidak akan pernah selesai. Kau pejabat sekarang, sibuk mengurus. Kau punya kekuasaan sekarang, kau kaya sekarang. Memangnya umurmu bisa ditunda? Memangnya umur itu ada isi paket ulang? Tidak ada. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Lagu-lagu ibu-ibu ama-ama zaman dulu bergizi, berkualitas. Hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Kalau minyaknya sudah kering, dia pun akan padam sendiri. Ada maknanya dalam lagu. Begitu lagu yang dinyanyikan. Ini lagu-lagu sekarang hangat selimut tetangga, cinta satu malam, sepia, tak apa-apa aja. Anak-anak muda, kalian yang punya kreasi, pandai main musik, mainkan musik lagu-lagu. Tengok Ustadz apa itu yang lagu? Dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustadz mati. Awal kan lo. Ambo umroh sama Ustadz dari Sulaiman tahun patang. Pergilah kami ke tempat Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama di Makkah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Hadza Ustadz Abdul Somad. Naam. Iko Ustadz dari Sulaiman. Ya. Ustadz dari Sulaiman hadza mughanni. He is a singer, penyanyi. Oh, yallah ghanni. Silakan nyanyi. Ustadz dari Sulaiman menyanyi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Syekh Said bertanya, apa nyanyi kau? Lalu ambo sawi al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun, al-ulama yamutun, kullu dah maut kullu maut. Apa lagu kau mati seorang? Bangkitkanlah lagu bersemangat gitu. Maksudnya Syekh, dia mengingatkan supaya yang kaya-kaya ini jangan heboh dengan dunia, yang punya kekuasaan jangan heboh dengan dunia supaya dia jangan mati. Oh, tazkiratan lil maut wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kenapa Ustaz berapi-api malam ini? Mikrofonnya mantap. Panitia luar biasa. Ada satu kebahagiaan. Dari yang disampaikan Ustadz Jamhur tadi, ada satu kebahagiaan. Apa kata Ustadz Jamhur tadi? Persiapannya hanya seminggu saja. Nan ambo khawatirkan sesudah acara iko, orang akan datang mengundang minta seminggu jo. Itu nan ambo camehkan kini. Maka malam ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ini memang malam ini malam saya mau tidur. Karena balik dari Bandung, maunya tapi de awak inge surga di bawah tapak kaki amak. Kalau ambo indak kan neraka jahanam sampai ambo. Nah, tapi dari penjelasan kau jaleh kan? Nah, maka maksudnya jangan minta-minta aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini pertemuan silaturahim. Ambo ke Mesir tahun 1998. Kini 2019. Sudah berapa tahun? 21 tahun yang lalu saya ke Mesir. Sampai ambo di Mesir, berjumpalah dengan Ustadz Misran. Sampai di Mesir, jumpa dengan Ustadz Masyhuri. Sampai di Mesir, jumpa dengan Ustadz Jamhur. Dengan Ustadz Mustafa tak jumpa, karena Ustadz Mustafa sudah ke Kuala Lumpur. 2008 pulang kemari. Sekarang 2019 berjumpa lagi kami bersama. Hari ini kami berjumpa. Reuni ini sekarang, reuni bersama. Tapi yang namanya ajal
Mungkin saya lebih dulu mati. Andai aku mati duluan, maukah Bapak Ibu mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah? Jangan kini. Ini capek banget. Apa yang dicari jadi ustadz tuh Pak Ustadz? Ustadz Somad ceramah ke sana kemari, yang ustadz cari itu apa? Mau cari kaya? Mau jadi orang terkenal? Lah panik jadi orang terkenal kok. Iyo, makan di restoran payah, ke airport payah. Ada orang minta foto. Kalau minta foto sama enggak, anak-anak gadi pulo. Ustadz, yang dicari ini apa? Yang dicari cuma satu, saudaraku. Bagaimana setelah kita mati ada amal jariah. Selesai acara ini, ibu-ibu yang tak peduli jilbab anaknya, diajarkannya besok anak menutup aurat. Mati Abdul Somad, mengalir ke makam Abdul Somad. Bapak-bapak yang selama ini pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin sampili. Tapi setelah malam ini dia menjadi pemurah, berinfak, bersedekah, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Anak-anak muda yang selama ini pacaran, bonceng, setelah pengajian ini datang pacarnya nelpon, yang jadi kita pergi, stop, tak ada lagi pacaran. Sebentar aja, tidak. Nanti aku yang bayar, oke. Aiko pulo. Itulah yang kami inginkan, saudaraku. Kami tak ingin apapun dunia ini. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yang diinginkan hanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini jumpa dengan Dr. Mustafa, jumpa dengan Dr. Masyhuri, jumpa dengan Pak Ahmad, jumpa dengan Ustadz Misran, jumpa dengan Ustadz Jamhur LCMA, jumpa dengan kami. Pertanyaan kami, anaknya sudah berapa? 10 tahun lagi kami kalau jumpa lagi di sini, pertanyaannya, sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, kanker otak. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. 20 tahun lagi kalau jumpa, makam Somad di mana? Tidak kayak jembatan arah ke Kijang Mati atau di mana? Jumpa lagi setelah 40 tahun. Sekarang pakai pempes merek apa? Yang sekarang muda garang. Abdul Somad nih memangnya bisa ceramah nih sampai kapan? Sekarang masih menggelegar. Takbir. Masih kuat. 10 tahun lagi. Takbir. 10 tahun lagi diundang di sini. Jamaah sekalian, marilah kita mempersiapkan diri menghadap Allah. Suara akan hilang, tenaga akan hilang. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami akan balikkan kejadiannya seperti waktu dia dulu. Dulu waktu lahir kaki menggeletar, sekarang pun dah mulai menggeletar. Dulu waktu lahir mata sejengkal, sekarang kan mulai tak jelas. Udah 42 tahun umurnya, udah tak jelas. Saya 42, walaupun nampaknya macam 22. Udah mulai tak jelas. Ini Bu, saya kalau nengok ke sana, ini tak jelas entah mana anak gadis, entah mana nenek-nenek, sama aja semua. Udah tak jelas lagi. Saya mau ngasih tahu, jangan nanti ada yang GR, Ustaz nengok. Enggak, tak ada. Artinya kita ini akan berubah. Yang katanya hebat, yang katanya perkasa, yang katanya angku dan sombong. Malam satu nyamuk aja patroli di kamarmu, kau tak bisa tidur kan? Yang katanya hebat, yang katanya kaya, datang nyamuk. Bismika Allahumma ahya wa amun. Satu nyamuk. Bahkan ada yang mati karena nyamuk. Betul? Siapa mati karena nyamuk? Namruz yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Harriquhu, ambil kayu bakar, tumpuk api unggun, bakar Ibrahim. Mereka bakar Ibrahim. Tapi Ibrahim yang dibakar malah keluar dari api unggun. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan sejuk, wasalaman selamat ala Ibrahim. Keluar Ibrahim dari api dalam keadaan kedinginan. Itulah yang saya baca dari tadi, maka saya tak kepanasan.
terasa sejuk. Makanya nanti kalau ada yang pergi umroh, Ustaz ajarkan doa biar supaya sejuk nanti di Makkah Pak Ustaz. Baca. Ya narukuni pada wassalamun ala Ibrahim, ya narukuni pada wassalamun ala Ibrahim, ya narukun. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin selama di Makkah Madinah tak terasa panas. Bapak sama dia kemarin pergi umroh, iya. Kata dia tak terasa panas. Memang iya Pak Ustaz, kenapa? Dia tidur di hotel terus. Ada yang dibakarkan api malah tidak kepanasan. Tapi raja hebat, penguasa mati bukan karena api, tapi karena ada satu nyamuk berkeliling masuk ke telinganya, mati. Itulah dia nama Raja Namrus. Belum pernah saya jumpa sama orang, saya sudah ceramah dari mulai Sabang sampai Papua, sampai Malaysia, sampai Hong Kong tak jadi diusir. Sampai ke Taiwan, sampai ke Sydney. Belum pernah lagi kenalan sama orang. Kenalan Pak, nama saya Namrus. Yang mana tuh? Itu yang mati masuk nyamuk. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Oleh sebab itu malam ini, hai anak-anak muda, tinggalkanlah nama yang baik-baik insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ama-ama sudah, bapak-bapak sudah, anak muda sudah. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sekarang penghitungan duit. Cukup tak 2,5 miliar? Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tak baca doa. Saya baca Fatihah saja. Kalau ada kesulitan-kesulitan, bertawassullah dengan Al-Fatihah. Sulit mau punya anak, ya Allah berkat kemuliaan Al-Fatihah. Sulit rezeki, dengan kemuliaan Al-Fatihah. Bertawassul kepada Allah. Tapi acara kita belum selesai. Nanti akan ada Tuan Guru berdoa, aminkan doanya dengan khusyuk. Pengajian itu puncaknya adalah pada doa. Tidak ada gunanya pengajian kalau tidak diamalkan, betul? Mubazir, ngaji, actionnya tak ada. Maka saya ingin lewat saya besok, gedung sudah berdiri. Siap? Mana bisa? Besok. Capek mananya siap? Jangan mau dipancing Ustaz. Saya besok lewat, gedung sudah berdiri. Gak bisa Ustaz. Besok kan belum beli batu batanya. Ustaz belum ngasih duit untuk beli semen. Nah, jadi jangan siap-siap aja. Siap. Iyo ya. Nah, ini terpukau namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada reklame, ada cetakan, ada sablon, ada macam-macam. Ini tamu undangan, ini semuanya ada usaha-usaha yang malam ini menyumbangkan sound system, menyumbangkan layar, menyumbangkan pentas. Mudah-mudahan dilipatkan Allah taala rezekinya melimpah ruah. Dibukakan Allah segala solusi terhadap permasalahan hidupnya insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Bayangkan kalau toko dari ujung Panger ke ujung tidak memaafkan. Di mana saya mau minta maaf? Sedangkan di Padang Panjang payah Pak Baswo. Apalagi di Padang Masyar, betul? Oleh sebab itu maka saya minta maaf. Berapa orang yang dari Ahmad Yani, yang dari Sudirman, malam ini setiap mau lewat, baputa lo awak gara-gara itu. Kan tweet Ustaz kau. Tapi insya Allah enggak ada. Semuanya sudah baik. Kenapa? Pangeran mengaji. Betul? Nah, daerah-daerah lain tuh ikut pangeran aja. Kalau sudah pangeran mengaji, yang lain semuanya akan ikut mengaji insya Allah. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan ini akan dilanjutkan. Ada tablik akbar berikutnya. Mari kita meriahkan. Apapun pengajiannya, siapapun ustadznya, jangan lupa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 akan hadir ulama besar yang dalam kepalanya kitab kuning, namanya Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Tengok videonya di YouTube. Idrus Romli berdebat sambil tersenyum. Hebat argumentasinya. Tanyakan dia. Menguasai fikih mazhab Syafi'i, menguasai akidah Asy'ari sifat 20, menguasai tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. 9 masjid akan dia datangi.
7-nya di Pekanbaru, 1 di Siak, 1 Islamic Center Bangkinang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ustadz datang, saya kebetulan di Kepri pula. Andai tak di Kepri, saya akan datang mau ngambil ilmu. Jangan pernah merasa kita penuh, terus belajar. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah insyaallah. Tapi dari tadi tak ada yang ngantuk nampaknya. Kenapa tak mengantuk? Berdiri, gimana mau ngantuk? Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, syukran jazakumullah Ustadz Abdul Somad yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ustadz Abdul Somad kemari memberi ceramah kepada kita, memberi pengajian kepada kita, juga memberikan perubahan untuk Pangeran Hidayat lebih soleh lagi, amin. Lebih baik lagi, amin. Lebih taat lagi, amin. Lebih ramai lagi masjid kita, amin. Takbir. Allahu Akbar. Untuk menutup acara kita supaya penuh dengan berkah, maka di sini kami minta kepada Al Ustadz untuk menutup doa kepada Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassirna wa la tu'assir alaina ya muyassiral umur fa inna kulla asirin alaika yasir. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dalam pembangunan MDA dan masjid yang kami cintai ini. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, anak-anak muda kami, remaja kami, ayah dan ibu kami, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat kami. Perbaikilah keadaan kami ya Allah kepada sebaik-baik keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.